Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arfiana Pravitasari dari Manajemen Rekod kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar, regulasi, dan kompetensi dalam manajemen rekod. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rekod itu sendiri. Rekod adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan informasi oleh organisasi atau orang sesuai dengan kewajiban hukum atau dalam transaksi usaha. Rekod adalah dokumen terlepas dari bentuk atau media yang dibuat, diterima, dikelola, dan digunakan oleh organisasi publik atau swasta dalam transaksi bisnis yang memberikan bukti. Contoh dari rekod itu sendiri adalah laporan akhir, email yang mengonfirmasi tindakan atau keputusan, spreadsheet yang menunjukkan keputusan anggaran yang perlu disimpan sebagai bukti. Rekod memiliki makna penting bagi organisasi yang menciptakan. Artinya, kandungan informasi yang tercakup dalam rekod memuat berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan, dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, dan catatan penting lainnya. Penyimpanan atau perekaman rekod dalam berbagai bentuk media, baik dalam berbentuk cetak maupun elektronik antara lain. Yang pertama, kertas, mikrofilm atau elektronik. Yang kedua, dokumen atau berkas, peta, cetak biru, gambar, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, data yang berasal dari sistem bisnis, dokumen yang diproses dengan program pengolah kata, lembar elektronik, surat elektronik, dan citra digital. Yang keempat, audio dan video. Yang kelima, dokumen tulisan tangan. Yang keenam, rekod yang tidak berstruktur seperti surat atau yang berstruktur seperti formulir. Rekod memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu umum. Arsip harus mencerminkan kebenaran apa yang dikomunikasikan atau yang diputuskan atas apa yang dikerjakan. Arsip harus dapat mendukung kegiatan bisnis dan dapat dipergunakan untuk keperluan akuntabilitas. Sebagai contoh, arsip harus mempunyai keterkaitan atau berhubungan dengan metadata dalam kelengkapan dokumen untuk transaksi. Arsip memuat 3 hal, yaitu yang pertama struktur. Merupakan format arsip mempunyai hubungan antar elemen dan kandungannya. Yang kedua, yaitu konteks. Konteks yaitu isi yang diciptakan, diterima, dan dipergunakan harus jelas dalam arsip. Dan yang ketiga, yaitu berhubungan antara dokumen lain. Karakteristik rekod yang kedua yaitu asli. Rekod otentik adalah rekod yang dapat dibuktikan, dapat diketahui apa isinya, dapat diciptakan atau dikirim oleh yang bersangkutan, dan dapat diketahui kapan rekod diciptakan atau dikirim. Untuk menjamin keaslian rekod, organisasi harus melaksanakan prosedur dan kebijakan dokumen yang mengontrol penciptaan, penerimaan, pengiriman, perawatan, dan pemusnahan rekod guna memastikan pencipta rekod sah dan teridentitas, serta arsip terlindung dari edisi yang tidak berhak, penghapusan, pengubahan, dan penggunaan yang tersembunyi. Karakteristik yang ketiga yaitu teruji. Arsip yang teruji merupakan salah satu yang isinya dapat dipercaya dengan akurasi yang tinggi pada aktivitas transaksi atau fakta yang dapat diperlihatkan keterkaitan dengan transaksi atau aktivitas berikutnya. Karakteristik rekod yang keempat yaitu utuh. Keutuhan arsip merujuk pada suatu kesatuan arsip yang terlindungi dari pengubahan yang ilegal. Dan karakteristik rekod yang
kelima yaitu mudah digunakan. Arsip yang mudah dipergunakan harus diketahui tempat penyimpanannya, mudah diambil, mudah disajikan, dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen rekod. Manajemen rekod adalah bidang profesional yang didedikasikan untuk informasi yang naik ke tingkat kepentingan yang membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan, apakah itu untuk tujuan bisnis yang jelas atau spesifik. Manajemen rekod adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Tujuan pengelolaan rekod adalah agar rekod dapat diciptakan dengan biaya murah, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena dapat melayani kebutuhan pencipta dan dapat ditemukan kembali dengan cepat, serta disusutkan setelah melampaui jangka simpan, sehingga biaya pemeliharaannya atau penyimpanannya menjadi murah. Manajemen rekod dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi terhadap akses informasi secara efisien untuk melaksanakan pekerjaan operasional, tuntutan hukum, atau untuk memori organisasi. Kegiatan manajemen rekod merupakan suatu upaya untuk menjamin bahwa informasi yang dikandung di dalamnya dapat digunakan dan ditemukan kembali secara cepat, tepat, dan mudah. Selain itu, juga untuk menjamin informasi yang ada dalam rekod tidak mengalami perubahan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Manajemen rekod harus dikelola dengan baik untuk memastikan penciptaan dan penangkapan, pengelolaan, dan akses terhadap rekod setiap saat, sehingga diperlukan sistem pengelolaan rekod yang terdiri kebijakan, pedoman, dan prosedur kerja pengelolaan rekod. Badan korporasi menganggap manajemen rekod penting karena sebuah badan atau perorangan perlu mengandalkan pada akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Manajemen rekod memerlukan informasi yang tepat untuk keperluan, membantu mengambil keputusan, untuk keperluan umum, sebagai bukti kebijakan dan aktivitas, serta untuk menunjang litigasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar, regulasi, dan kompetensi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Dan kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Berikut adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang manajemen rekod di Indonesia. Yang pertama yaitu peraturan tentang perlunya menciptakan dan menyimpan rekod tertentu diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Kedua, peraturan tentang berapa lama rekod harus disimpan diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Yang ketiga, peraturan tentang syarat dalam format
Apakah rekod dapat disimpan sebagai bukti hukum pengadilan diatur dalam PP nomor 88 tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. Yang keempat, peraturan tentang akses ke rekod diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 5. UU yang mencakup pemusnahan rekod pemerintah diatur dalam UU nomor 7 tahun 1971 tentang pokok-pokok kearsipan di Indonesia beserta peraturan petunjuk pelaksanaan teknisnya. 6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012. 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Dan yang ke-9 yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya yaitu Standar Internasional Manajemen Rekod, yaitu diatur dalam ISO 15489 tentang Rekod Manajemen Standar. ISO 15489 ini merupakan standar utama dan menyeluruh untuk manajemen rekod, umumnya diterima dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia bersama dengan rekod khusus nasional lainnya dan undang-undang informasi standar dan peraturan. Bagian 1 ISO 15489 ini terbit pada tahun 2001. Bagian 1 ini memberikan kerangka kerja tingkat tinggi untuk pencatatan dan secara khusus menguraikan manfaat manajemen rekod yang baik, pertimbangan hukum, pentingnya menetapkan peran dan tanggung jawab untuk manajemen rekod, prinsip-prinsip dasar dari program manajemen rekod, desain sistem pencatatan, proses manajemen rekod, audit, dan pelatihan. Bagian kedua dari ISO 15489 ini terbit pada tahun 2002, dan bagian 2 ini berfungsi sebagai panduan tentang kebijakan manajemen rekod dan tanggung jawab yang akan didefinisikan dan ditugaskan, penjelasan lebih lanjut untuk mengembangkan sistem pencatatan, saran praktis tentang pengembangan proses dan kontrol rekod untuk mengelola catatan dan pelatihan manajemen rekod di organisasi. Pada dasarnya, standar ini menyediakan standar internasional untuk mendefinisikan dan mengeksekusi manajemen rekod. Kebijakan dan standar pengaturan, menetapkan tanggung jawab dan wewenang, menetapkan dan mengumumkan prosedur dan pedoman yang memastikan karakteristik utama dari rekod yang keaslian, keandalan, integritas, dan mudah digunakan. Menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan pengelolaan penggunaan catatan, merancang penerapan dan pemberian sistem khusus untuk mengelola rekaman, dan mengintegrasikan manajemen rekod ke dalam sistem dan proses bisnis. ISO 15489 ini mendefinisikan tentang konsep dan prinsip dari mana pendekatan terhadap penciptaan, penangkapan, dan manajemen rekod dikembangkan. Bagian dari ISO 15489 ini menjelaskan konsep dan prinsip yang berkaitan dengan rekaman, metadata untuk rekaman dan sistem rekaman. Yang kedua, kebijakan, tanggung jawab yang ditetapkan, pemantauan dan pelatihan yang mendukung pengelolaan rekod yang efektif. Yang ketiga, analisis berulang konteks bisnis dan identifikasi persyaratan rekod. Yang keempat, kontrol rekod. Yang kelima, proses untuk membuat, menangkap, dan mengelola rekod.
ISO 15489 berlaku untuk pembuatan, penangkapan, dan pengelolaan rekod terlepas dari struktur atau bentuk di semua jenis lingkungan bisnis dan teknologi dari waktu ke waktu. Berikut adalah standar internasional lain tentang manajemen rekod. Yang pertama yaitu ISO 23801 tentang informasi dan dokumentasi. Standar ini melengkapi ISO 15489 dengan secara khusus mencakup prinsip metadata dan praktik yang relevan dengan penanganan informasi elektronik dan pencatatan. Yang kedua yaitu Dublin Core. Yang ketiga yaitu CMIS. CMIS yaitu Standar Layanan Interoperabilitas Manajemen Konten, ditujukan khusus untuk meningkatkan interoperabilitas antara solusi manajemen konten dan ekstensi. Ia merangkul solusi manajemen rekaman juga. CMIS ini diprakarsai oleh AIIM. CMIS sekarang sedang dikelola oleh Badan Standar OISIS. Selanjutnya yang keempat yaitu MOREC 2010. Standar ini adalah spesifikasi penting untuk memvalidasi kemampuan aplikasi manajemen rekod untuk mengelola rekod sepanjang siklus hidupnya. Dan yang kelima yaitu DOD 5015 bagian 2. Spesifikasi validasi metadata lain yang diterbitkan dalam standar kriteria desain Departemen Pertahanan AS untuk aplikasi perangkat lunak manajemen rekaman elektronik. Di Indonesia sendiri sudah ada standar tentang manajemen rekod, yaitu SNI 8642 2018, ISO 15489 2016. Standar ini ditetapkan pada tahun 2018 yang disusun oleh Komite Teknis 0105 Dokumentasi dan Informasi. Standar ini diadopsi identik dengan standar ISO 15489 2016. Pada bagian pendahuluan, standar ini menjelaskan secara rinci tentang konsep dan prinsip utama untuk penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Bagian ini merupakan komponen penting dari sejumlah standar nasional dan laporan teknis yang menyediakan pedoman dan petunjuk lebih lanjut mengenai konsep, teknik, dan praktik menciptakan, menangkap, dan mengelola arsip dengan pembahasan tentang arsip dan mengelola arsip, manfaat dan hubungan standar. Pengelolaan arsip dalam standar ini dijelaskan meliputi kegiatan menciptakan dan menangkap arsip yang mengikuti syarat sebagai bukti kegiatan pekerjaan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi keotentikan, keandalan, keutuhan, dan ketergunaan arsip sebagai informasi pekerjaan dan syarat untuk menghadapi perubahan dalam pengelolaan arsip sepanjang waktu. Nah, berikut adalah alur dari pengembangan SNI. Selanjutnya, apa saja yang dicakup dalam standar SNI ini? Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dalam penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Prinsip ini ada 5. Yang pertama yaitu penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip merupakan bagian integral dari pelaksanaan pekerjaan dalam konteks apapun. Yang kedua, arsip dapat melihat bentuk atau struktur, merupakan bukti pekerjaan yang sah, yang merupakan karakteristik keotentikan, keandalan, integritas, dan ketergunaan. Yang ketiga, arsip terdiri atas konten dan metadata yang menggambarkan konteks, konten, dan struktur dari arsip maupun pengelolaannya sepanjang waktu. Yang keempat, keputusan mengenai penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip didasarkan pada analisis dan penilaian risiko dari kegiatan pekerjaan dalam konteks pekerjaan, hukum, peraturan, dan masyarakat. Dan prinsip yang kelima yaitu sistem pengelolaan arsip tergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tanggung jawab, pemantauan, dan evaluasi, dan pelatihan. Selanjutnya, yaitu konsep dasar rekod
atau arsip sistem kearsipan metadata arsip. Dalam standar ini, arsip didefinisikan sebagai informasi yang diciptakan, diterima, dan diupakara sebagai bukti dan sebagai aset bagi organisasi atau perseorangan dalam melaksanakan kewajiban hukum atau dalam transaksi pekerjaan. Nah, selanjutnya yang tercakup dalam standar ini yaitu kebijakan dan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu peran penilaian. Peran penilaian yaitu analisis berulang mengenai konteks, kegiatan, proses, dan risiko bisnis dengan tujuan menentukan arsip yang dibuat dan disimpan dan bagaimana mengelolanya. Pendekatan proaktif, strategis, dan berbasis risiko menjadi penting dalam menangani volume dan kompleksitas pemeliharaan arsip. Dan selanjutnya yaitu pengendalian arsip, skema metadata, klasifikasi, kewenangan penyusutan, aturan akses, dan izin. Dalam pengendalian arsip ini terdiri dari skema metadata, kewenangan penyusutan, klasifikasi, akses, dan izin. Dan yang terakhir yaitu proses pengarsipan. Proses pengarsipan dimulai dari menciptakan arsip, menangkap arsip, klasifikasi dan pengindeksan arsip, pengendalian akses, penyimpanan arsip, penggunaan dan penggunaan ulang, migrasi dan konversi, dan yang terakhir yaitu penyusutan. Jadi, standar SNI ini hanya merupakan pedoman dalam mengelola arsip dalam perkembangan dan penyebaran teknologi informasi. Namun demikian, dengan mengikuti pedoman dalam standar ini diharapkan tentang mengelola arsip, membuat sistem arsip, menentukan tanggung jawab tidak hilang arah. Jadi, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.